Tembus lagi nih cuy, duit gratis dari aplikasi pinjol ilegal beranak ini. Barusan banget ngajuin, tiba-tiba bisa juga jebol dan pastinya di aplikasi ini bisa digonik tanpa DC lapangan dan nggak perlu dibayar. Habisin aja duitnya dan pastinya orang-orang pada galbay di aplikasi ini. Buruan kalian gaskan mumpung kuotanya masih banyak dan juga sebelum kehabisan diborong oleh para pinjolers dan para galbayers ya. Dan pastinya di aplikasi ini lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker dan juga menjaga jarak serta mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun masih pada ngegantung dan mungkin masih pada sering di auto di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal? Karena saat ini banyak lagi tuh ya untuk aplikasi pinjol ilegal bermunculan ya. Dan kemarin sih sempat banyak yang ditutup, namun untuk pinjol ilegal beranak tetap masih ada ya cuy. Gue juga heran kenapa nggak ditutup ya. Dan pastinya sesuai dengan di video awal yang kalian lihat tadi, di sini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang dimana untuk produknya banyak banget dan bebas kalian mau mengajukan. Dan untuk di aplikasi ini tanpa perlu dibayar, tanpa DC lapangan, dan juga habisin aja cuannya serta bangkrutin aja aplikasinya. Karena ya seperti yang kita ketahui aplikasi pinjol ilegal itu tentunya merusakkan banget ya. Dan yang pada minjam di aplikasi ini itu tentunya yang untuk galbay doang sih ya cuy. Kalau misalkan untuk peminjaman kebutuhan kalian dan nggak pengen galbay, saran gue jangan di aplikasi ini karena resikonya gede ya kalau dipinjol ilegal. Beda halnya dengan dipinjol legal OJK ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue udah galbay di salah satu aplikasi peminjaman online ilegal ini, dan di sini untuk jumlah peminjamannya 1.800.000 yang dicairkan hanya 1.200.000 doang cuy ya. Dan ini meresahkan banget untuk pembayarannya ya, dan memberatkan apalagi tenornya di sini hanya 7 hari ya. Nah makanya untuk di aplikasi ini jangan asal mengajukan ya cuy, kalian harus cari tahu dulu dan pastinya harus kuatin mental ya. Nah untuk di aplikasi ini tanggal peminjamannya pada tanggal 17 bulan 1 2022, dan gue udah galbay selama beberapa minggu ya. Dan selama ini sih belum ada DC yang ngomel-ngomel ya. Gue nggak tahu kedepannya gimana. Dan untuk kalian mungkin yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana DC-nya. Yang jelas untuk aplikasi ini nggak mempunyai DC lapangan ya, dia hanya mengandalkan DC online aja. Karena pinjol ilegal nggak bakalan ada DC lapangannya, dan kalian juga nggak bakalan didatengin ke rumah kok ya. Namun ya seperti itu, dia ini sebar data ya. Makanya kalau sebelum kalian meminjam di aplikasi ini, ya saran gua sih jangan menggunakan handphone pribadi, lebih amannya ya cuy. Tetapi kalau nggak punya ya mau gimana lagi. Dan banyak juga sih yang menggunakan handphone pribadi, tapi itu biasanya orang-orang yang udah kuat mental ya cuy, dan biasa juga tetap mengajukan dengan data pribadi. Namun kalau saran gua sih jangan ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini pastinya untuk biaya bunganya memberatkan banget ya, apalagi ketika kita dicairkan itu dipotong lagi, dan ketika dikembalikan lebih gede lagi daripada peminjaman pokok. Nah makanya sangat-sangat memberatkan banget ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Cash Now. Dan untuk aplikasi Cash Now ini mungkin buat kalian yang tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya untuk aplikasi ini kata beberapa orang ada saudaranya, namun gua nggak tahu apa aja saudaranya ya. Dan mungkin kalian yang sudah sering cair di aplikasi ini atau mungkin sudah sering mengajukan, bisa ketikkan pengalaman kalian gimana pengalaman kalian, apakah DC-nya ngomel-ngomel, ataukah jikalau misalkan dirawat itu bisa mengajukan kembali, atau mungkin akun kita langsung diblokir atau gimana ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini pastinya kalian jangan gaskan dengan menggunakan data pribadi, soalnya berisiko banget. Kecuali emang kalian mau nanggung resikonya, ya itu terserah dari kalian ya. Dan oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya.
Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Cash Now, pinjaman online, dan untuk aplikasi ini dia ilegal ya cuy. Jadi ya untuk keamanan data kalian nggak bakalan sama dengan aplikasi pinjol legal OJK. Dan untuk aplikasi ini dia diupdate terakhir itu 11 Februari 2022, dan di sini gue baru update ya, soalnya gue pengen ngajuin lagi dengan menggunakan device yang sama namun datanya berbeda. Gue akan coba apakah bisa lumer atau enggak. Nanti kalau memang nggak bisa ya bisa langsung ganti device aja ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini memang masih rada error ya cuy. Jadi ya kalau misalkan kalian mengajukan, kadang kita kalau hoki langsung di ACC sekali, kadang beberapa kali pengajuan juga tetap di auto ya. Nah untuk aplikasinya baru mencapai 1 juta download dengan rating 4,4, ulasan 95.000 ulasan. Dan kalau kita lihat di sini untuk detail ataupun brosurnya di sini bisa mencapai limit 5 juta rupiah. Kemudian produk dapat diandalkan, bunganya rendah per hari 0,05%. Di sini kalian lihat aja semuanya, dan ya hanya gini-gini doang ya, namanya juga pinjol ilegal ya cuy. Dan selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, ini bisa kalian lihat aja dulu. Dan pastinya ya ulasannya ya kebanyakan negatif sih ya cuy, karena ya untuk aplikasi ini berbanding terbalik untuk deskripsinya biasanya ya cuy, yang dia tawarkan demikian, namun nyatanya nggak seperti itu ya cuy. Nah selanjutnya di sini kita langsung saja untuk detail info dari aplikasinya. Katanya di sini untuk peminjamannya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari hingga dengan 180 hari. Namun ini nggak sama sekali ya cuy. Kalaupun kalian ada yang berhasil merawat, itu nggak bakalan dapat tenor seperti ini. Untuk contoh simulasinya seperti ini, dan ini bisa kalian lihat aja dulu. Namun saran gue sih ya nggak usah sih ya cuy, karena ngapain juga, soalnya walaupun kalian hitung seperti ini, itu ketika yang dicairkan beda jauh banget ya, dan ini hanya pancingan doang sih biasanya kalau dipinjol ilegal seperti ini. Dan di sini untuk aplikasinya hanya memerlukan KTP katanya. Kemudian untuk persyaratannya harus warga negara Indonesia, setidaknya mempunyai 1 KTP, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, kemudian mempunyai nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan yang menetap, kemudian permohonan Anda akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening bank kalian ya. Nah, dan sini kalian bisa lihat ada privasi dan keamanannya untuk cara pembayaran. Kemudian untuk aplikasinya dia di sini dirilis sejak tanggal 10 Februari 2020 ya, dan di sini dia dideveloper oleh KSP Rimba Rukun Asri. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita lihat dulu untuk izin aplikasinya. Nah, ini cuy, banyak banget yang dia minta cuy, masih dari kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan dan lain-lain. Nah, sedikit info ya teman-teman, kalau kalian mendownload aplikasi pinjol ilegal, itu nggak bakalan disebar data kalian kalau kalian nggak mengizinkan aksesnya ya cuy. Nah kalau untuk aksesnya itu kan biasanya kalau kita download itu kita masuk itu langsung diminta akses ya cuy. Kalau kalian tolak semuanya itu nggak bakalan bisa diakses ya cuy. Beda halnya kalau kalian izinkan aksesnya, walaupun kalian misalkan belum pengajuan ataupun belum galbay ataupun belum pernah meminjam, selama kalian udah izinkan, otomatis data kalian itu udah masuk ke sistem mereka. Jadi kapan aja kalian mau mengajukan, terus kalian galbay, terus datanya itu kalian pindahkan, kalian amanin, tetap masih bisa kesebar cuy, karena data kalian di awal itu belum diamanin ya. Nah makanya itu banyak orang yang salah kaprah ya cuy, dan tetap bisa disebar juga ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini ya teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cash Now. Dan untuk aplikasi Cash Now ini untuk tampilannya memang masih burik banget ya, dan terkadang rada error. Kenapa gue bilang rada error? Karena kalau misalkan kita mengajukan di jam seperti ini, itu kadang udah habis ya cuy, dan di sini tertulis kita belum memenuhi syarat, padahal akunnya ini udah lama ya cuy. Nah, dan buat yang bertanya, bang apakah kalau gue mengajukan di pagi hari itu bisa dapat kuota? Kalau untuk kuotanya gue nggak bisa pastiin ya cuy, karena untuk di aplikasi ini belum ada yang tahu apakah kuotanya banyak atau enggak. Apalagi saat ini ramai banget para joki dan para pinjolers. Namun kebiasaan orang-orang yang pada mengajuin di subuh hari itu masih dapat kuota sih ya. Akan tetapi nggak mesti juga cuy ya. Kalau memang udah keduluan diborong, walaupun kalian mengajukan subuh, itu tetap bisa habis juga. Dan di sini nanti kalau kalian udah berhasil masuk, itu akan diarahkan ke beberapa produk pengisiannya. Dan ini untuk aplikasinya agak sedikit repot, soalnya ketika kita tekan ambil sekarang,
dan berhasil masuk, itu bisa mengisikan dulu untuk di awal. Nah, setelah kita mengisikan di awal, kita lagi masuk ke produk-produk yang ingin kita ajukan, itu mengisikan lagi ya cuy. Nah, jadi repot banget sih, namun nggak masalah sih ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini untuk produknya nggak semuanya ready ya cuy. Nah, makanya itu orang-orang pada borong dengan banyak pengajuan dalam satu aplikasi. Nah, oke, sedikit tips dari gua untuk pengajuan di aplikasi ini, pastikan amanin data kalian ya. Untuk pengamanan datanya, jangan membuat akun cloningan ya, entah itu datanya kalian simpan di cloningan satunya, tetapi dalam satu device itu tetap bisa didetek ya cuy. Dan satu lagi, walaupun kalian sudah amanin datanya, pindahin ke handphone lainnya, tetapi email buat pengajuan itu adalah email pribadi kalian dan email tersebut tertaut dengan data-data kalian, itu tetap bisa mereka detek. Dan buat yang bertanya, bang, apakah data kontak di WhatsApp gua bisa didetek? Ya bang, udah gua amanin nih sebelumnya, tetapi kontak di handphone belum. Nah, kalau seperti itu tetap masih bisa cuy ya, karena rata-rata saat ini untuk kontak di WA itu juga sinkron dengan kontak di nomor telepon biasanya ya cuy. Nah, kadang itu biasanya kalau kontak-kontak kita terus kita galba, itu biasanya mereka hubungi melalui SMS ya, dan kadang juga melalui WA ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini bebas kalian mau galbaikan, akan tetapi ya resikonya sebar data sih ya. Dan untuk yang sudah berhasil gonik itu bebas mau digonik 3 digit 4 digit bisa ya cuy. Untuk proses goniknya nanti kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya terkait gonik KTP manual ya. Namun di aplikasi ini yang merepotkan karena kita harus gonik manual ya, dan untuk penguploadan foto KTP-nya harus dan penguploadan foto KTP-nya nggak bisa melalui media. Nah, makanya itu agak sedikit sulit ya cuy. Namun ya bisa kalian coba aja, siapa tahu kalian hoki dan langsung jebol, langsung tarik aja ya cuy, jangan sampai kena prank lagi dari aplikasi ini. Nah oke, jadi saya rasa begitu. My video, bang.